Berita hari ini, tanggapi viral boneka arwah diadopsi Ipan Gunawan. Indah Dari diisi bala tentara iblis dari kalangan jin menyesatkan manusia. Presenter sekaligus desainer Ipan Gunawan kini jadi perbincangan sebab dirinya berhasil menghebohkan publik pasca memperlakukan dua boneka arwah seperti anak kandung sendiri. Maraknya boneka arwah diadopsi. Indah Dari ikut menanggapi ramainya fenomena adopsi spirit doll, boneka arwah, jenglot, jahil langkung, zaman now. Banyak yang belum sadar boneka arwah ini menjadi semacam berhala berkedok gemes karena lewat boneka-boneka lucu. Zaman now, setan dan antek-anteknya membuat kesirikan yang tadinya identik dengan menyeramkan menjadi seolah terlihat lucu dan menyenangkan. Tulis Indah Dari, dikutip dari Instagram pribadinya. Lebih lanjut, Indah Dari merasa mengadopsi boneka bisa menjauhkan diri dari sang pencipta. Menurutnya, segala kehidupan yang tenang, nyaman, hingga membuat bahagia dari sang pencipta, bukan boneka. Memang tidak disembah, tapi dengan alasan menggunakan boneka sebagai bentuk penghilang stres, membawa keberuntungan, dan penjagaan menjadi hal yang tanpa disadari menjauhkan diri mereka dari Allah. Katanya, lupa bahwa segala ketenangan, kenyamanan, penjagaan, keberuntungan, kebahagiaan itu datangnya dari Allah, bukan dari boneka yang dikemas cantik dan pada ngamuk dibilang jenglot. Lanjutnya, Indah Dari memaparkan perbedaannya hanya boneka yang menggemaskan dan menyeramkan. Padahal boneka ini tetap saja ada ruh iblis yang bisa menyesatkan manusia. Indah Dari juga menjelaskan salah satu hadis Al-Quran yang membahas soal ruh mati yang akan bernyawa di benda mati. Salah satunya boneka. Padahal apa bedanya? Cuma beda yang satu mukanya rupawan, yang satunya menyeramkan. Tapi keduanya adalah boneka yang tidak mampu memberikan manfaat apapun, apalagi merasa keren ketika bonekanya diisi oleh ruh bayi. Hahaha, bukan ruh bayi kali. Yang ada adalah diisi oleh bala tentara iblis dari kalangan jin buat menyesatkan manusia. Ungkapnya, Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia lepaskan nyawanya yang lain sampai waktu yang ditentukan. Quran Surat Az-Zumar 42. Tambahnya, tuh dalil di atas, tuh Allah menahan nyawa orang yang sudah mati. Lah, ditahan Allah, mana mungkin bisa kabur terus kaburnya ke boneka, lagi ngadi-ngadi. Inilah pentingnya kita berpikir, dan berkali-kali Allah dalam Al-Quran menyuruh kita berpikir dengan Al-Quran dan hadis, biar gak halu kebablasan akhirnya dijerumuskan setan. Lanjutnya, Indah Dari heran dengan alasan seseorang mengadopsi anak arwah karena mengikuti tren. Padahal dosa-dosa itu dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Ia juga meminta netizen berhati-hati untuk membagikan hal itu di media sosial. Mirisnya lagi, banyak yang salah ambil panutan atau ikut-ikutan tren, malah jadi ikut-ikutan adopsi si jenglot zaman now ini. Ada pula yang alasannya lucu-lucuan atau buat konten. Please lah, medsos atau YouTube kita tuh nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Katanya, hati-hati dalam men-share atau bahkan jadilah netizen yang bijak. Jangan sok ikut-ikutan komen lucunya, gemesnya hanya karena tampilan bonekanya lucu. Coba kalau bentuknya kayak jenglot, kayaknya nggak bakalan ada yang muji, lucu dan gemeskan. Makanya hati-hati, coba gunakan akalnya, pikirannya. Jadilah hamba Allah yang berpikir dan jangan terbawa arus kesirikan. Lanjutnya, unggahan itu dibanjiri respon netizen. Mereka juga takut untuk mengadopsi boneka arwah itu dan heran dengan orang yang suka merawat boneka arwah. Aku malah takut sama boneka teh, nggak pernah beliin.
boneka bentuk baby buat anakku. Takut sendiri karena dalam bayanganku dia memang hidup. Setuju banget. Teteh sedihnya sekarang sepertinya malah menjadi tren. Setuju aku. Sampai bingung anak-anak minta boneka jadi serem gara-gara spirit-spirit pret itu. Akhir zaman beneran orang pada gilanya diumbar-umbar, ungkapnya. Sementara itu, perlakuan Ipan Gunawan untuk dua boneka bayi disorot. Kekasih Ayu Ting Ting sewa baby sister. Tingkah laku desainer Ipan Gunawan tengah jadi sorotan publik. Sorotan ini menyusul perlakuan Ipan Gunawan terhadap boneka tersebut seperti anak manusia dan menamakan mereka Miracle, Putra Gunawan, dan Marvelous, Putra Gunawan. Saat ini, desainer Ipan Gunawan memperlakukan dua boneka bayi miliknya dengan penuh kasih sayang. Ipan Gunawan menganggap boneka tersebut seperti anak manusia dan menamakan mereka Miracle Putra Gunawan dan Marvelous Putra Gunawan. Perasaan Ipan Gunawan lebih tenang karena dirinya punya teman untuk diajak bicara. Seru, punya main baru di rumah, punya teman, ada yang bisa disayang-sayang, ucap Ipan Gunawan dikutip dari kanal YouTube Hit Infotainment Rabu. Ivan tidak main-main ketika merawat dua bonekanya. Dia bahkan menyewa baby sister atau perawat untuk anak Miracle dan Marvelous. Dia juga menyiapkan kamar khusus untuk dua bayinya. Kebetulan masing-masing anak punya masing-masing pengurusnya. Ada yang ngurusin, ada kamar bayinya di rumah, ujar Igun, sapaan akrab Ipan Gunawan. Seperti dilansir dari Tribun Newscom, dengan judul rawat boneka bayi bak anak manusia, Ipan Gunawan siapkan kamar khusus hingga pekerjaan pengasuh. Ipan juga memiliki cara khusus untuk merawat dua bayinya. Setiap pagi, dua bayinya diajak berjemur hingga dibersihkan menggunakan kain. Ada baby sister, masing-masing ya kan. Kalau pagi harus dijemur, dilap, ujar Ipan. Bajunya juga baju tidur, sama baju keluar harus beda. Kalau dia habis dipegang orang, saya maunya dibersihin lagi. Lanjutnya, kualitas pakaian yang diberikan Ipan Gunawan untuk dua bayinya juga tidak sembarangan. Ipan mengaku sengaja membeli pakaian mahal untuk Miracle dan Marvelous. Sebelumnya, Ipan membantah beredarnya rumor miring soal dua boneka yang selalu dikait-kaitkan dengan hal mistis. Bagaimana menurut Anda?